Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, melalui channel Abdul Halim Bicara, kita diskusikan beberapa isu yang lagi hot dan masih viral ya di sosial media kita. Ya, kita lihat beberapa, ya 1 minggu terakhir lah ya, kita lihat kasus tentang pendeta Gilbert Lumoindong menjadi perhatian netizen di berbagai platform media sosial ya. Nah, salah satunya adalah reaksi daripada Ustadz Dery Sulaiman ya. Jadi ada yang sangat menarik dari Dery Sulaiman ini yang ingin saya berikan pendapat atau komentar pada kesempatan ini. Nah, coba kita lihat apa kata Ustadz Dery Sulaiman tentang fenomena pendeta Gilbert Lumoindong ini. Silakan kita lihat. Aku doakan pendeta Gilbert dapat hidayah masuk Islam, ya, karena beliau nampaknya lebih memahami Islam ketimbang orang Islam sendiri kan. Dia tahu tata cara sholat, dia tahu cara berwudu, dia tahu cara 2,5% zakat, dan saya yakin dalam hati kecil beliau sangat pengen jadi orang Islam. Bisa doakan pendeta Gilbert cepat bersyahadat sehingga nggak perlu lagi 10%, 2,5% cukup. Memandang video itu bagus gitu loh. Aku nggak memandang video itu sebagai penistaan kalau aku pribadi ya. Saya bilang wah keren juga pendeta Gilbert bahas sholat di gereja kan. Dia muji-muji orang Islam itu bersih, suci, berwudu kan. Islam itu disiplin, sholatnya 5 waktu sehari semalam. Kalian nih 1 kali seminggu aja ribut gitu. Ya, jadi satu sisi dari ceramah khotbah dia di gereja itu, saya merasa dia sedang menyanjung Islam gitu. Islam itu orangnya sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, meskipun dia cuma zakat 2,5% itu yang wajib ya, tapi kalau yang sedekah sunnah wakafnya orang Islam banyak yang 50%, bahkan seluruh harta dikorbankan juga banyak. Ya, 2,5% itu zakat yang wajib. Jadi kita nggak perlu juga merasa oh kita ini lebih rendah pengorbanan daripada agama Kristen gitu. Nah, tapi dari cara dia mencium tangan Pak JK, minta maaf semuanya, saya rasa Pak pendeta Gilbert nggak lama lagi login dia masuk Islam deh, feelingku ya. Jadi sahabat sekalian ya, kalau kita lihat dari komentar dari Ustadz Dery Sulaiman ini, ada 3 hal yang ingin saya respon. Yang pertama menurutnya ada doa ya. Jadi doa untuk pendeta Gilbert agar ya segera untuk memeluk agama Islam atau login katanya ya, login. Jadi ini satu statement daripada Ustadz Dery Sulaiman. Nah, soal login atau menjadi mu'alaf bagi saya sebenarnya adalah sesuatu yang ya baik-baik saja sebenarnya. Tetapi bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya untuk konteks diskusi kita pada hari ini. Kenapa saya katakan sebenarnya siapapun ya boleh untuk masuk Islam menjadi mu'alaf selagi itu adalah datangnya adalah dari dirinya, bukan karena misalnya alasan takut atau alasan tekanan atau alasan lain. Maka untuk mengamankan diri, udah menjadi mu'alaf saja misalnya. Jadi ini saya pikir sesuatu yang kita hindari. Biarkanlah orang masuk suatu agama atau keluar dari suatu agama itu adalah atas pilihan dia dan atas pertimbangan dia. Jadi di dalam Islam itu kalau dari Islam mau murtad, ya silakan. Artinya dia adalah punya kebebasan untuk menentukan itu. Kalau jadi Islam maka bertindaklah sebagai Muslim yang taat ya, dan jangan juga misalnya menjadi Muslim yang sebenarnya tidak taat terhadap agamanya. Nah, yang kedua statement dari Ustadz Dery ini adalah sepertinya katanya pendeta Gilbert Lumoindong ini lebih memahami Islam daripada orang Islam itu sendiri. Wah, ini bahaya ini statementnya Ustadz Dery ini. Jadi saya tidak tahu juga apa yang dimaksudnya, tetapi saya yakin bahwa tentu ya yang dimaksudnya adalah kalau kelasnya adalah kelas pendeta, tentu harus apple to apple dengan bandingannya adalah dengan umat Islam yang levelnya punya pendidikan
setara atau sederajat dengan kelas pendeta, tentu lawannya adalah atau sandingannya adalah ulama misalnya, atau setidak-tidaknya adalah para guru-guru agama atau tokoh-tokoh agama dai mubalik. Nah, saya melihat ini adalah sesuatu statement yang kurang memiliki pertimbangan atau perbandingan yang pas. Kenapa? Yang jelas Gilbert itu Kristen. Tentu yang lebih dalam bagi dia adalah soal ajaran Kristen, bukan ajaran Islam. Jadi nggak bisa juga kita bandingkan. Sahabat sekalian, jadi perbandingan atau membandingkan yang dilakukan oleh Dery Sulaiman ini tentu saya pikir ini tidak tepat, karena memang seorang Gilbert itu dari segi lafaz pelapasan aja dia tidak paham ya. Dan dia tidak bisa membedakan ya tentang soal-soal zakat, misalnya zakat dengan sumbangan atau persepuluhan atau persembahan yang ada di dalam Kristen. Itu saja sebenarnya udah jelas kapasitas dia tentang keilmuan dia tentang zakat itu saya yakin dia tidak paham betul ya. Kenapa? Karena dia hanya tahu zakat 2,5% saja. Tidak mengetahui seluk-beluk bagaimana orang wajib zakat misalnya. Kemudian juga bagaimana zakat mal, zakat harta, bagaimana zakat fitrah, ya, sedekah, wakaf dan lain-lain. Tentu saya pikir tidak punya kapasitas itu, apalagi tentang pengetahuan tentang sholat misalnya. Jadi itu tentu hak daripada Ustadz Dery juga mengatakan itu, tapi menurut saya tidak pas. Itu yang kedua. Coba kita lihat yang ketiga. Dia tahu cara sholat, dia tahu cara berwudu, dia tahu cara 2,5% zakat, dan saya yakin dalam hati. Seperti di dalam statementnya Ustadz Dery, ya, Pendeta Gilbert ini katanya tahu tentang zakat, tahu tentang sholat, tahu dengan tata cara wudhu. Saya pikir juga terlalu berlebihan juga kalau Ustadz Dery ini menyatakan bahwa Pendeta Gilbert ini paham. Apa memang pernah Ustadz Dery menyaksikan dia praktek wudhu, sementara dia, saya yakin nggak pernah lah. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya berlebihan juga kita mengatakan dengan statement seperti itu, mengatakan lebih baik pengetahuan keislamannya dari umat Islam itu sendiri. Kita ini juga saya pikir terlalu umum statementnya dan tidak baik juga mengatakan bahwa Gilbert lebih baik pengetahuannya daripada kebanyakan umat Islam. Ini saya pikir kurang tepat. Dari statement Ustadz Dery itu adalah terkait dengan apakah ya video atau statement atau ceramah daripada Pendeta Gilbert ini ya sesuatu yang memang harus berujung kepada hukum ya, kepolisian, atau sesuatu yang sebenarnya tidak dianggap penghinaan atau pelecehan terhadap agama Islam. Nah, Ustadz Dery melihat tidak ada masalah di situ. Jadi ini mungkin Ustadz Dery ya, kita berbeda dalam hal ini. Justru kebanyakan, jadi kalau kita lihat ya, hampir sebagian besar umat Islam dan bahkan umat Kristiani juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert ini adalah sesuatu yang sudah offside lah. Jadi dia itu sebenarnya sudah keluar ya dari tugas dia sebagai pendeta. Itu harusnya tidak membahas atau mengambil contoh-contoh dari agama lain, Islam. Nah, soal dilaporkan atau tidak ke kepolisian itu soal lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert ini ya, ini jelas tidak pantas dilakukan, dan bahkan juga sebelumnya ya dia mengolok-ngolok juga tentang kalimat insya Allah ya, kalimat insya Allah, dan sering juga konten-kontennya sebelumnya yaitu mengambil contoh-contoh dari umat Islam atau praktek ajaran Islam.
Nah, ini tentu hampir semua orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak pantas. Makanya dia secara sukarela juga, sukarela atau kena faktor lain, sudah menyatakan minta maaf dan menemui Majelis Ulama Indonesia misalnya, menemui Yusuf Kala dan secara terbuka dia memohon dimaafkan. Jadi dia sendiri sudah sadar bahwa sebenarnya dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Persoalannya adalah apakah harus berujung ke polisi? Yaitu kita bisa barangkali memiliki beberapa sikap. Sikap yang pertama yang dilakukan oleh Farhan Abbas yang sudah mengadukan ke kepolisian. Ini satu sikap, dan tentu banyak lagi dari Makassar saya dengar juga sudah melakukan laporan polisi terkait dengan tindakan atau perilaku yang dipertontonkan oleh pendeta Gilbert Lumoindong ini di depan jamaahnya. Nah, itu satu sisi. Tapi saya secara pribadi tentu juga tidak semua persoalan-persoalan seperti ini berujung harus diakhiri dengan kepolisian, laporan ke ranah hukum. Kita juga saya secara pribadi sebenarnya Islam tidak rugi kok. Islam itu tidak akan rendah dengan ledekan atau ejekan Gilbert. Jadi nggak akan merendahkan. Islam itu sudah tinggi. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih, ya'lu wala yu'la alaih. Jadi Islam itu sudah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi nggak perlu juga kita terlalu membawa perasaan dan seolah-olah kita membuat suatu dendam yang besar atau yang dendam untuk memproses Albert ini. Saya lebih melihat adalah kalau sudah minta maaf dan kita anggap ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi, itu jelas, dan kita close the books. Jadi tutup buku. Yang seperti ini saya pikir sikap yang lebih baik daripada kita setiap ada orang melakukan seperti ini itu berujung hukum. Demikian saja, semoga Indonesia semakin baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.